Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi tentang e-court dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Rehan Nazmi Fadila dengan NIM 121130269. Lalu ada Muhammad Anhar Syarif dengan NIM 30289 dan juga ada Tasya Girinah Lakila dengan NIM 30308. Apa itu e-court? E-court adalah layanan untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Nah, kira-kira apa aja sih dasar-dasar hukum dari e-court ini? Jadi, e-court itu punya 3 landasan hukum. Yang pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang kedua itu adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dan yang ketiga itu adalah keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 garis miring KMA garis miring SK garis miring 8 garis miring 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Adapun layanan yang terdapat pada aplikasi e-court, yang pertama adalah e-filing, yaitu merupakan pendaftaran perkara secara online di pengadilan. Kemudian adalah e-payment, merupakan pembayaran panjar biaya perkara online. Dan yang selanjutnya adalah e-summons, yaitu merupakan pemanggilan pihak secara daring. Filing adalah layanan pendaftaran perkara secara online di pengadilan. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara singkat, tata cara pendaftaran gugatan online melalui e-filing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Yang kedua, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Yang ketiga, mengunggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Kemudian yang keempat, mengisi identitas para pihak. Yang kelima, mengunggah berkas perkara dengan format dokumen PDF dan JPG dengan maksimal ukuran 2 MB. Dan yang terakhir, setelah data para pihak terekam, lanjut ke tahap pembayaran. E-payment adalah layanan pembayaran panjar biaya perkara online. Pembayarannya dilakukan melalui saluran elektronik yang tersedia seperti e-banking, m-banking, atau transfer bank yang ditetapkan oleh pengadilan bersangkutan dengan batas waktu pembayaran 1 kali 24 jam. Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa. E-summons merupakan pemanggilan pihak secara daring. Pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Namun untuk pihak tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual, dan pada saat tergugat hadir akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik, dan apabila tidak setuju, pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. Nah, tentu saja dengan penggunaan e-court ini memiliki beberapa manfaat, baik bagi pengguna maupun juga bagi pemerintahan, di mana beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah penghematan ruangan secara fisik atau space saving, terus ada penghematan waktu atau time saving, terus ada peningkatan akses terhadap dokumen kepada para pihak dan juga publik, terus juga ada penghematan biaya jangka panjang seperti percetakan, pengiriman, dan biaya lainnya, dan juga peningkatan hasil kerja secara keseluruhan atau improve work product. Nah, tapi sayangnya penggunaan e-court ini memiliki beberapa kelemahan loh. Di antaranya adalah kekhawatiran biaya awal untuk pengimplementasian teknologinya. Yang kedua itu adalah masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan dokumen. Yang ketiga adanya penolakan dari beberapa golongan karena tidak sepenuhnya orang bisa memahami sistem dari e-court itu sendiri, serta kurangnya seragaman sistem, serta ada masalah permanensi catatan. Oke, kalau tadi teman-teman saya sudah membahas tentang apa itu e-court, dasar-dasar hukum e-court, serta layanan-layanan apa saja yang ada di e-court, kali ini saya akan membahas tentang e-litigasi. Namanya aja e, kalau bahasa Indonesia sih elektronik. Berarti seluruh proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik.
meliputi pertukaran dokumen persidangan yakni jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan. Kalau tadi udah dibahas tentang administrasi persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik, gak mungkin persidangannya tidak dapat dilakukan secara elektronik. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang tata cara melakukan persidangan secara online. Yang pertama, pada sidang pertama, pihak penggugat harus mengirimkan asli surat kuasa, surat gugatan, serta persetujuan prinsipal kepada pengadilan. Lalu yang kedua, hakim menawarkan kepada pihak tergugat untuk beracara secara elektronik apabila mediasi tidak berhasil. Lalu yang ketiga, hakim melakukan penjadwalan persidangan atau court calendar. Lalu yang keempat, para pihak melakukan jawab-menjawab juga secara elektronik, baik jawaban, replik, maupun duplik. Lalu yang kelima, para pihak mengirimkan bukti tertulis kepada pengadilan secara elektronik sebelum bukti-bukti tersebut diperiksa di persidangan. Lalu yang keenam, para hakim memeriksa saksi dan ahli juga secara elektronik. Yang ketujuh, para pihak menyampaikan kesimpulan juga secara elektronik. Lalu yang terakhir nih, yang namanya persidangan gak mungkin yang namanya gak ada putusan hakim. Nah, hakim membaca putusan juga dilakukan secara elektronik. Oke, apa aja sih manfaat dari yang sudah disebutkan tadi? Yang pertama, jadwal dan agenda persidangan menjadi lebih pasti. Yang kedua, dokumen-dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan dapat dikirimkan secara elektronik. Jadi nggak perlu tuh repot-repot datang ke pengadilan. Yang ketiga, bukti-bukti tertulis juga dapat dikirimkan secara elektronik. Dan juga tanda tangan digital diperbolehkan. Lalu yang keempat, hakim memeriksa saksi dan ahli itu juga dapat dilakukan secara telekonferensi. Kayak dulu tuh Presiden Obama dan Presiden SBY, mereka melakukan telekonferensi. Nah, mirip deh seperti itu. Lalu yang kelima, nah putusan hakim juga dibacakan secara elektronik. Dan juga para pihak itu nggak perlu repot-repot datang ke pengadilan. Ya iyalah, persidangannya aja online, masa pembacaan putusan datangnya offline? Ya nggak? Lalu yang terakhir nih, salinan putusan juga dapat dikirimkan secara elektronik. Dan juga kekuatan hukumnya sama seperti salinan fisik. Jadi nggak ada bedanya antara persidangan offline dan online. Yang bedain itu cuma lokasinya aja. Kalau persidangan online bisa dilakukan di Bali, di Jakarta, dimanapun itu. Kalau offline kan harus datang ke pengadilan. Oke, saya rasa cukup untuk materi yang kami berikan tentang e-court dari kelompok 15 kelas D untuk memenuhi tugas Internet of Things untuk tugas UAS. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.